Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat walafiat ya, dan tetap berada di rumah. Berikut ini adalah rangkuman materi yang ada di semester genap tema 7, menyikapi perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi. Teknologi pangan adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk mengolah bahan pangan. Ya, teknologi pangan dilakukan agar bahan pangan selalu tersedia. Teknologi pangan dilakukan dengan cara mengolah, menyimpan, mengemas, dan mengawetkan bahan makanan. Nah, di sini terdapat berbagai jenis bahan pangan, diantaranya adalah kedelai. Nah, kedelai ini dapat dimanfaatkan untuk pembuatan tempe, ya. Nah, keju juga bisa. Kemudian ini keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Memahami perbedaan kebiasaan atau kesukaan individu di rumah itu dapat mengembangkan sikap tenggang rasa seperti yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Semangat Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya merupakan semboyan, tetapi harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, setiap orang lain memiliki kelebihan khusus, oleh karena itu kita harus saling menghargai antar sesama manusia. Nah, di sini terdapat salah satu contoh sikap tenggang rasa di dalam keluarga atau berada di rumah, ya. Misalkan ini gambar yang pertama, yaitu menonton TV di rumah secara bersama-sama, ya. Saling menghargai, menghormati. Kemudian juga di sini saling menjaga persatuan dan kesatuan di dalam keluarga, seperti membantu gotong royong, menyapu secara bersama-sama tanpa berkelahi satu sama lain atau hidup rukun, begitu ya. Selanjutnya, nah kalau di sini keanekaragaman kebudayaan. Jadi walaupun beraneka ragam kebudayaan, tetapi tetap hidup rukun. Kemudian kita materinya tentang luas dan keliling bangun datar. Nah, di sini yang pertama adalah luas. Luas itu bisa dihitung dengan menggunakan satuan baku dan tidak baku. Jadi misalkan seperti ini. Yang pertama, kita mencari luas dengan satuan baku. Misalkan panjangnya adalah 8 cm, kemudian lebarnya adalah 6 cm, maka luasnya adalah panjang dikali lebar, yaitu 8 dikali 6 sama dengan 48 cm persegi. Kemudian luas satuan tidak baku, misalkan panjangnya 10 petak dan lebarnya 7 petak, maka panjang dikalikan lebar, yaitu 10 dikali 7 sama dengan 70 satuan petak. Selanjutnya mencari keliling. Nah, keliling adalah jumlah seluruh sisi suatu bangun datar. Jadi keliling satuan baku dan juga satuan tidak baku. Di sini maksudnya keliling, ya, bukan luas. Nah, kemudian jika keliling satuan baku, yaitu misalkan panjangnya 8 cm dan lebarnya 6 cm, maka kelilingnya adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Jadi 28 cm, ya. Kemudian untuk satuan tidak baku, mengukur kelilingnya tinggal satuannya saja diganti dengan satuan petak, begitu ya. Kemudian kita ke sudut. Nah, sudut adalah sebuah daerah yang terbentuk dari dua buah sinar garis yang bertemu di suatu titik. Misalkan di sini ada jenis-jenis sudut. Yang pertama ada sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan kemudian juga ada sudut lurus, di mana ada sudut lancip besarnya adalah kurang dari 90 derajat, sedangkan sudut siku-siku itu besarnya adalah tepat 90 derajat. Kemudian kalau sudut tumpul itu adalah 90 derajat sampai kurang dari 180 derajat, ya. Kemudian kalau sudut lurus ini besarnya adalah tepat di 180 derajat. Sini simetri putar dan simetri lipat. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar.
Kemudian simetri putar adalah jumlah putaran yang dapat dibentuk atau dilakukan terhadap suatu bangun datar di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama, ya, pola yang sama sebelum diputar, namun bukan kembali ke posisi awal. Di sini sifat-sifat bangun datar. Kita ambil contohnya saja, misalkan persegi panjang. Sifat-sifat bangun datar pada persegi panjang adalah mempunyai simetri putar tingkat 2, kemudian mempunyai simetri putar sebanyak 2, mempunyai 2 diagonal sama panjang, serta keempat sudutnya siku-siku 90 derajat dan mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. Kemudian berlatih menari. Tari merupakan seni yang mengandung unsur gerak tubuh. Gerakan tubuh dalam tarian bukan gerakan sembarangan, tetapi gerakan yang memiliki makna. Jika dirangkaikan, gerakan-gerakan tersebut dapat menjadi sebuah cerita. Kemudian berlatih meluncur di kolam renang. Gerakan meluncur dapat dilakukan tanpa menggunakan gerakan kaki. Adapun gerakannya sebagai berikut. Yang pertama, berdiri dengan satu kaki, sedangkan kaki satu ditekuk dengan telapak kaki menempel pada dinding kolam. Kemudian gerakan kedua, yaitu kedua tangan lurus dan bungkukan badan ke depan. Kemudian tolakan kaki yang menempel pada dinding sehingga badan terdorong ke dalam ke arah depan. Sikap mengapung dan meluncur. Kemudian kita harus memperhatikan keselamatan saat aktivitas di air. 10 hal yang perlu diperhatikan di kolam renang. Di dalam melakukan aktivitas renang di kolam renang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dilarang meludah dalam kolam renang. 2. Menjaga kebersihan badan. 3. Membilas badan setelah berenang. 4. Memakai sabun antiseptik. 5. Mengeringkan badan dengan handuk. 6. Tidak membuang sampah di kolam. 7. Tidak membawa makanan ke dalam kolam. 8. Tidak berlari-lari di pinggir kolam. 9. Tidak membawa senjata tajam di kolam. Dan tidak membawa uang atau barang-barang yang berharga dan perhiasan yang mencolok. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Hanya ringkasannya saja. Tapi untuk lebih lengkapnya lagi, kalian bisa lebih membaca lagi di slide-slide-nya ya, di tiap materi-materinya gitu. Apabila nanti mengalami kendala atau kesulitan dan ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.